subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kembali di iNews Pagi dan kita akan lihat bagaimana informasi kebakaran yang terjadi di ibu kota. Ini petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan masih melakukan pendinginan lokasi kebakaran Pasar Impres, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 392 kios pedagang ludes terbakar. Sebanyak 166 petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman dan pendinginan di lantai dasar 1, 2, dan 3, Blok C Pasar Impres, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Asap tebal juga masih terlihat dari dalam bangunan gedung yang terbakar hebat ini. Dari pantauan di lokasi, sudah tak terlihat lagi sumber api. Menurut Kasudin Gulkamart, Herbert Plieder Lumbagaol, api berasal dari lantai dasar bangunan pasar. Dan total sementara terdapat 392 kios yang terbakar. Kita menerima informasi bahwa terjadi kebakaran itu 18.30 atau setengah 7 malam. Terus kita segera meluncur ke lokasi, ternyata api ada di posisi di basement. Ternyata pasar ini terdiri dari 5 lantai. Sekarang posisi kita lagi pendinginan. Diketahui di lantai 1 dan 2 terdapat gedung parkir yang saat ini belum diketahui adanya kendaraan yang turut terbakar. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pasar Impres di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin malam terbakar. Api mulai muncul pada pukul 18.30 dan membakar lapak-lapak pedagang yang berada di lantai bawah hingga lantai 2 pasar. Guyuran hujan deras tak mampu memadamkan kobaran api karena banyaknya material yang mudah terbakar. ...26 mobil pemadam kebakaran dan 116 personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran dan total kerugian masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran, kita akan bergabung dengan Disa Amora langsung dari lokasi di Pasar Impres, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Disa, bagaimana lokasi atau kondisi di sana, Disa, pasca kebakaran? Ya, selamat pagi Zila, Fandi dan juga pemirsa. Saat ini pasca adanya kebakaran yang menimpa Pasar Impres, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, memang kami belum bisa melihat secara dekat bangunan terdampak dikarenakan tadi pagi kami sempat belum diperkenankan petugas untuk masuk ke dalam. Dan saat ini saya berada di Jalan Pasar Minggu Raya, yang mana tadi sejumlah pedagang berada di sini, dan saya sudah bersama dengan salah satu pedagang, dengan Pak Tio. Ya, Pak Tio, selamat pagi. Tadi malam ini Pak Tio pada saat kebakaran, Pak Tio sudah berada di tempat ini, Pak, dan bagaimana sepengetahuan Bapak atau penglihatan Bapak kondisinya seperti apa tadi malam? Emang apinya sih nggak kelihatan gede, cuman asapnya banyak banget. Nah, orang pada panik kan, yang gedung sebelah, maksudnya pada nyelamatin barangnya aja. Ya saya lihat itu aja. Kepanikannya Bapak melihat sendiri seperti apa begitu, Pak? Dan kalau Bapak sendiri apakah juga memiliki kios yang ada di Blok C atau gedung yang terbakar tersebut? Nggak ada kalau saya. Bapak ini di mana berjualannya? Di ini, yang dekat ATM Robinson. Nah, kalau saya lihat sejumlah pedagang yang ada di halaman Pasar Impres ini kan harus berjualan di luar ya, Pak ya? Yeah. Nah, tadi menurut petugas mengapa tidak diperkenankan untuk berjualan di dalam, Pak? Karena yang dalam katanya belum istilahnya belum tahu apa ya? Cek gitu maksudnya. Belum diselidiki begitu ya, Pak? Nah, iya. Kejadiannya kayak apa awalnya gitu maksudnya. Jadi nggak boleh masuk. Sebelum ituan ini katanya belum boleh dagang katanya. Tahu berapa hari. Baik, belum tahu berapa hari apa ya. Dan bagaimana Bapak ketika tadi terpaksa harus berjualan di pinggir jalan raya Pasar Minggu ini, Pak? Ya sangat-sangat sebenarnya ya gimana ya, nggak bisa jualan sih sebenarnya, buka cuman tadi 2:30 karena ini ada pesanan aja. Habis ini tadi mobilnya yang pemadam aja ini hanya jam 2 keluarnya.
Jadi membuat atau mempengaruhi penjualan nggak Pak? Atau menurun gitu nggak Pak? Sangat-sangat banget. Berapa Pak? Ya paling 30% bisa masuk istilahnya. Karena seharusnya Bapak sudah bisa berjualan jam 10, baru jam 3 pagi. Iya. Nah ini kan masih belum tahu ya Pak ya, Bapak bisa berjualan lagi di halaman Pasar Impres ini. Harapannya seperti apa Pak Tio Adi? Ya moga-moga aja ini istilahnya cepat cepat bisa jualan gitu. Seperti sedia kala ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Yadi. Hati-hati sampai tujuan. Semoga laris manis dagangannya ya Pak ya. Baik, Zila Fandi, Pak Yadi ini merupakan salah satu pedagang yang tadinya memang berjualan di Jalan Raya Pasar Minggu ini, dan seharusnya sejumlah pedagang ini tadinya harusnya berada di halaman Pasar Impres dan berjualan sejak pukul 10 malam. Namun karena kejadian kebakaran tadi malam, mereka diharuskan bergeser ke depan di pinggir jalan, tidak hanya di Jalan Raya ini namun juga di perempatan Pasar Minggu. Di situ juga terdapat sejumlah pedagang lainnya berjualan bermacam-macam sembako khususnya. Dan untuk saat ini sejak tadi kami tiba di lokasi ini sekitar pukul 5 pagi, kami juga belum melihat adanya kedatangan penyidik ataupun juga pihak pengelola, sehingga kami juga belum bisa memberikan keterangan begitu apakah sudah ditemukan penyebab kebakaran. Karena informasi terakhir bahwa penyebab kebakaran ini pun juga masih dalam penyelidikan dan juga belum dipastikan penyebabnya seperti apa. Dan kemudian untuk proses pemadaman api diinformasikan memakan waktu selama 3 jam, yakni dari pukul 18.30 hingga pukul 10 malam. Dan kesulitannya atau hambatan ini karena gedungnya pun juga bertingkat. Total ada sekitar 31 unit damkar yang diturunkan dengan ratusan personelnya. Dan informasi terakhir ada sekitar 392 kios yang terbakar dari lantai dasar hingga lantai 3. Informasinya dari seluruh Blok C ini terdapat sekitar 401 kios. Dan Blok C ini khusus untuk menjual pedagang sembako, sayuran, dan lain-lain. Untuk sementara demikian, Fandi, Zila kembali kepada Anda. Ya, Disa, kalau kemarin pada saat kebakaran terjadi kemacetan yang luar biasa di sekitar Pasar Minggu, pagi ini bagaimana pantauan Anda di sekitar Pasar Minggu, bagaimana lalu lintasnya? Apakah terjadi kemacetan juga? Ya, Fandi, kalau kami lihat di area ini memang untuk saat ini tidak begitu macet, namun kepadatan ini tadi kami pantau sekitar pukul 5 pagi tadi dikarenakan memang adanya sejumlah pedagang yang berada di pinggir jalan raya ini, kemudian juga banyaknya pembeli yang datang sehingga tadi pagi sempat terjadi kemacetan karena di sini pun juga bukan sebagai suatu tempat untuk aktivitas jual beli. Namun tadi juga kalau kami pantau juga padat begitu karena tidak hanya pembeli yang datang namun juga adanya kendaraan lainnya seperti angkutan kota dan lain-lain sebagainya. Dan informasinya memang tadi malam ini juga sempat ditutup jalan ini dikarenakan akses juga untuk keluar pemadam kebakaran. Pandi. Baik, terima kasih Disa Mora atas laporan Anda langsung dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan.